untuk mencapai derajat yang luhur, yaitu bertemu Allah. Anda bisa melihat lewat diri Anda sendiri. Dan juga bisa Anda melihat hidup di luar diri Anda. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, tahu dirinya, maka mereka atau siman tadi betul-betul dikatakan kenal kepada Tuhannya. Bapak Ibu, ini maksud siapa sih diri kita itu? Hidup yang ada pada diri kita itu siapa? Jangan kau HI. Karena sifat hayat adalah sifat wajibnya Allah. Sifat hidup itu adalah sifatnya Allah. Lah hayat, hidup sebagai sifat, mausufnya siapa? Yang disifati siapa? Inilah yang bahasa Al-Quran Allah katakan, laisa kamislihi syai'un. Ada di dalam dirimu dan di luar dirimu. Terserah jenengan untuk bertemu hidup dalam dirimu atau di luar dirimu, sama saja. Syuhudul wahdah fil kasroh. Banyak hidup-hidup, ahadkan. Ahadiyahkan supaya bisa menuju ke ahad. Ahadiyah itu ngeringkes dadi siji. Ning jero ambek ning jaba padha. Ning awal dengan di akhir sama. Otomatis Anda olehnya bisa melakukan ahadiyah untuk menuju ke ahad. Di sini ahadiyah itu ngeringkes. Anda tidak bisa lepas dari khalwat. Anda tidak terlepas dari fungsi daripada sirul asrar. Dzikir sirul asrar, nggak bisa. Itu sebagai proses. Seakan-akan memang kayaknya kita yang berzikir, kayaknya kita yang berahadiyah, menuju ke ahad, kayaknya kita. Tapi ngertiyo sira kabeh, mengertilah kau sekalian bahwasanya semua itu tumindae Gusti Allah. Itu kalau sudah kesuhud memang seperti itu. Kodok kodar apakah itu masuk di dalam dalil akli apa nakli? Tergantung jenengan nglebokaken teng pundi. Kalau Anda memakai akli, otomatis muncul sebab akibat. Contoh, sebab jenengan meletakkan duri di jalan, akhirnya jenengan menginjak duri. Kalau diurai, sebab apa jenengan iki takdiri kok menginjak duri? Karena sebab jenengan memasang duri. Coba kalau tidak dipasang, takdiri menginjak badan? Enggak. Dalil akli bisa diterima. Terserah jenengan masukkan di mana. Dalil akli apa nakli? Kalau nakli, kodok dan kodarnya Allah, ini biasanya dilakukan oleh ahli syuhud. Apa? Tidak ada hukum sebab akibat. Karena yang berlaku cuman akunya Allah. Wis gak mengurai, akhirnya gak menyalahkan yang lain. Sama. Kalau kita terus berpegang hukum
dalil akli sebab akibat, mohon maaf, nggak ada rukuni menungso ini, Pak. Nggak ada. Contoh, jenengan pulang sepeda motor, ditabrak orang sepeda dari belakang, maknyus, gulung kuming. Apa bahasa Indonesia gulung kuming? Glundung-glundung. Iya, nggih leres nggih. Glundung-glundung. Jenengan babras kabeh berdarah, berguling-guling. Kalau jenengan memakai dalil akli, nggak pernah akan bisa melihat Allahnya di situ. Akhirnya bersitegang terhadap si pelaku. Urusan polisi, gak terima dil-dilan di tempat, gak ada solusi, akhirnya lapor polisi. Masuklah LP, laporan akhirnya ditindaklanjuti, diukur-ukur wis, goleki sing salah sing ndi, sing bener sing ndi. Dah. Di situ ada kesepakatan, oke. Senajano walaupun ada kesepakatan, mesti dendam hatimu. Mesti dendam. Coba ngen-ngeno. Angen-angeno sing waras ning hatimu. Andai kata di dalam diri pelaku tadi tidak ada Allah yang menghentakkan sepedanya itu, bisa nubruk sendiri? Enggak bisa. Ini Anda akan bisa terima apabila Anda bisa melihat Allahnya. Beriman kalau tidak ada Allah dalam dirinya, gak akan mungkin makhluk ini bisa melakukan menubruk. Dalilindi, la haula wala quwata illa billah. Anda itu, kita makhluk tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Wala quwata, dan kekuatan untuk itu enggak bisa. Tapi kok terjadi? Semata-mata itu terjadinya illa billah, datangnya dari Allah. Inilah yang tidak mau manusia sadari, akhirnya selalu memakai dalil akli. Gegeran terus menerus. Iya, enggak ana rukune. Gak usah kita bicara agama, antar agama, gak usah kita bicara dalam tubuh agama sendiri aja lah. Umat Islam, mohon maaf, mengapa kok terpecah-pecah? Itu semata-mata jawabannya cuma satu, karena menolak ajaran dinut tauhid. Sehingga menganggap orang lain salah, mendeklarasikan dirinya benar. Itu tadi. Bapak Ibu, sebetulnya kita, ruhaniyah kita, walaupun berlaku di jalur taat di mata manusia, ruhaniyah kita terbelenggu, terkunjoro, terbudai oleh hawa nafsu di dalam diri kita. Cuman kita yang tidak merasa. Karena kita memang jauh dari tauhid, menolak tauhid, akibatnya seperti itu. Oke, ada lagi? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Ibu Siti Khadijah saking Pasuruan. Jane cocok sama tadi bunyai Bu. Nggih, lanjut. Nggih. Kula niki mengenal ilmu niki tasik baru Gus. Kula semerape ku saking YouTube. Nggih. Kula semerap wonten ndek mriku dawuh jenengan niku. Kula niku nangis Gus.
Nggih. Tapi lak mboten gulung-gulung toh. Mboten. Nggih. Monggo. Nggih. Dados kula samangkin niku kangge mami Gus, dados saben tiap donga niku kula niku mular. Dados teng tiang-tiang niku sangaaken kula niki mular niku. Apa ayu khoban kok sering nangis? Apa eling wong mati ta? Mboten ngeten kula Gus. Apa ditinggal pacar? Nggih. Lanjut, Bu. Nggih wonten sing sangaaken kula niki sering diseneni bojone pean ta? Mboten. Ngeten kula Gus. Nggih, sedhetang-letaken niku rakyat kula niku ngeten Gus. Ojo duduk-duduk napa ngeten. Lah kula mboten duduk-dudukaken Gus. Ancene mular asli ya napa nggih? Dugi mana Gus? Mora dugi ki ambek ngoten Gus, mular niku. Sangkaaken kula niki duduk-dudukaken, padahal nggih mboten asline. Kadang nggih mboten saged Gus mular niku. Kadang niku nggih ewet ngoten. Niku ya napa Gus, napa termasuk ujub napa ya napa? Ngoten nggih. Nggih. Terus nomor kalih malih Gus. Tiang estri bawa niku ya napa? Hukume niku wonten di Nurhat. Nggih. Tiang istri napa? Bawa muslimatan niku lho Gus. Selawatan. Oh, selawatan. Nggih. Nggih. Mula niku kula sering bersolawat. Nggih. Nggih, nyanyi. Nggih. Sampun ngoten mawon. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala kebenaran yang hakiki itu sudah hadir dan Anda terima dalam hatimu, maka kebatilan itu akan sirna. Nyun sewu Bu, bukan jenengan aja, siapapun. Kalau Allah membuka pintu hidayahnya pada hamba yang dikehendaki, dan hamba akan mengetahui kebenaran yang hakiki, aku yakin cara nangis teko iku gak direncanakno teko dhewe. Teko sendiri. Karena apa? Terharu sampai iki selama kehidupan kita, pekerjaan apa yang kita lakukan, selama kita mulai akil balik sampai berapa puluh tahun jenengan ini, laksana jenengan iku mengukir di atas air. Ora eneng gambari. Gampangane akmal, laku yang jenengan lampai, perjalanan akmaliyah yang Anda lakukan ternyata di mata Allah zong. Anda masih diberi kesempatan sisa umur ini untuk mengukir perjalanan hidup lewat akmaliyah. Artinya akmaliyah manakah yang ditolak dan manakah yang diterima. Berkenaan dengan ini, tadi malam di Pekalongan ada yang bertanya, sangu apakah ketika kami meninggal menghadap Allah yang bisa menghantarkan pada Allah? Sebetulnya nggak jauh dengan pertanyaan ini, ya, nggak jauh. Ingat, akmaliyah apapun kalau bersumber dari hati selain Allah, mingkol bin rohibin, mesti ketolak. Habitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Ditolak. Ditolak semua apapun ibadah sholat Anda, zakat, puasa, haji, baca Quran, sholawat, apapun yang baik-baik ketolak karena bersumber dari hati yang kolbin rohibin, hati yang condong pada selain Allah. Contoh, saya sholat, condong hatiku surga, condong hatiku
derajat atau ganjaran. Ini kan makhluk. Udah, jangan harap ini bisa diterima Allah. Kecuali amalia yang bersumber dari mingkol bin zahidin. Hati yang condong pada Allah. Mana hati yang condong? Dijawab di dalam surat Al-An'am ayat 79. Kisahnya Nabi Ibrahim dikatakan beliau sudah tidak lagi menyekutukan Allah dengan yang lain yang tadinya menerka matahari Tuhan, bulan Tuhan. Itu menerka. Sekarang sudah tidak. Mana? Ini wajah wajhiyah. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku ke hadapan wajah Allah. Mana wajah Allah? Ini gila Pak. Ini wajah Allah. Sifatnya lilladzi fatoros samawati wal ard, yang menguasai jagat langit dan bumi. Jagat langit rohaniah, jagat bumi jasmaniah ini. Hanifan, dengan sungguh-sungguh. Artinya umpama baut dengan mur plek sinseti. Sampak muni krek niku nggih. Dadi ban niku nek gawe mlayu banter cek mboten lepas cek gak ucul. Yo bautnya harus disinset, dikencangkan. Artinya penghadapan iman lewat rasa di dalam dirimu menyang hidup itu estu betul-betul hanifan. Jadi enggak ada selain makhluk masuk. Lah, inilah dijawab wama ana minal musyrikin. Dan saya sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Berarti tidak termasuk golongan orang syirik pun. Letaknya ada di situ. Berarti artinya ayat itu kebalikannya. Siapa yang hatinya menghadap selain Allah, wajah Allah ini berarti syirik. Nek syirik berarti gak diterima amaliyai. Nyun sewu. Berkenaan dengan makalah ini laku maksiat tapi isok wusul nang Allah. Suatu saat ada begenggek. Tahu begenggek? Wanita nakal. Itu ketemu abid. Abid itu wong ahli ibadah Pak Bu. Di atas ahli ibadah iki kepalanya itu selalu dinaungi mendung. Awan. Jadi enggak kepanasan. Terus si tukang begenggek, ya, wanita nakal mengetahui terus mendekat kepada si abid. Abid itu ahli ibadah. Di situ Bani Israel. Terus mendekat. Lah, si abid langsung menyuruh pergi, ngusir. Kamu itu tukang nyenuk kok. Ide-ide aku. Hatinya lebih nyun sewu, merasa lebih mulia daripada tukang senuk. Nyun sewu Pak. Akhirnya wanita nakal ini pergi. Ketika wanita nakal itu pergi, mendungnya mengapa? Awannya mengikuti wanita ini. Karena apa? Karena wanita ini mendapatkan pangkat yang luhur di mata Allah, kemakrifatan. Dikarenakan apa? Dia kok sampai kemakrifatan pada sifat hakikati hamba pada hamba. Sifati hamba patung la haula wala quwata. Di dalam hatinya sudah tidak ada iman rasa kalau dirinya yang tukang. Niki kan syariat loh Pak ya. Mohon maaf, belum bisa diterima. Tak maklumi. Tapi abid tadi, mengapa mendunge kok ngalih?
Karena di dalam diri abid si abid iku izan. Muncul rumangsa mulya awake. Dan rumangsa gumedhe sombong. Itulah maksudnya seperti itu. Jadi Bu, apa mang pertanyaannya lali aku sampean rek mergae kegudo ambek terus nanti oh bunyai tadi ya. Jadi nangis, malu nangis, balik yang pertama nangis ya. Jadi nangis itu terharu Bu, terharu bahwasanya Allah memberikan anugerah jenengan itu sisa umur itu jenengan mengetahui kebenaran. Pun. Yang kedua masalah sholawatan, monggo rapopo, iku taat. Yang terpenting jenengan ini bagaimana menempatkan ruhaniyah itu di taat itu bisa menjadi sebagai jalan kendaraan untuk bertemu Allah. Caranya hanya satu. Ojo rumongso yen kuwi yang bersolawat. Enak oyo opo suarane bunyai tadi. Ya gak boleh ngaku-ngaku suarane muncul iku dari dirinya. Tapi semata-mata yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Sumbernya dari Allah. Okay. Cukup? Ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih riayan ya. Pertama-tama dumateng Kiai Mukhlason sekeluargi ingkang sampun boten wonten. Ugi dulur-dulur tauhid baik kekasih maupun calon kekasih semuanya tanpa terkecuali, baik yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat atau samar-samar. Kula sekeluargi terutama nyuwun agungipun pangabsami dumateng Kiai Mukhlason ugi mewakili saudaraku semuanya baik yang di luar negeri maupun di luar Jawa, baik yang di luar kota maupun di dalam kota, baik warga masyarakat sekitar maupun teman-teman semua yang ada di sini. Kula nggih nyuwun ngapunten dumados saudaraku semuanya. Itu pertama. Yang kedua, saya nambah, mungkin saya tidak bisa mengikuti ini tadi ada keperluan telat ya. Nambah bahwasanya perlu digarisbawahi ya bahwa menungso urip iku mulai lahir sampai mati dituntut untuk mencari ilmu sampai ke negeri Cina ya, kata Kiai Mukhlason itu. Di situ banyak yang tidak disukai oleh saudara-saudara kita karena orang Cina itu tidak beragama atau mungkin jahat sekali image-nya seperti itu ya. Begitu panjenengan lahir jatuh ngeplek di atas batu, langsung berdiri lari cepat karena dikejar oleh nafsu, dikejar oleh kegelapan. Larilah panjenengan ke tempat yang bercahaya terang benderang. Artinya panjenengan harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok begitu lahir procot jatuh langsung ngeplek di batu itu? Karena secara umum dulur-dulur iki kesusahan ya, banyak hutang baik di bank-bank maupun pada teman-teman, atau mungkin rumahnya juga ambruk ya, banyak musibah-musibah. Disitulah panjenengan duduki derita sampean. Nabi Muhammad juga pernah didatangi oleh sahabat lalu bertanya, di manakah Allah sekarang ini? Ini bukan pertanyaan, nambah, bukan pertanyaan ya, untuk panjenengan.
nambah. Ya. Oke. Di mana tadi ya? Begitu Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah," ini ada masyarakat yang bertanya, "Di manakah Tuhan itu ada pada anak yatim?" Karena memang membutuhkan makanan, membutuhkan bimbingan, ya karena bapak ibunya tiada. Lalu di mana lagi? Di fakir miskin, disitulah. Lah derita-derita ini dulur-dulur kabeh, ya termasuk aku iki, sampan duduki derita itu, langsung terkikis sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan untuk menjadi kekasih Allah syaratnya hanya satu, yaitu asor. Okay? Asor ini nomor satu, sangat mudah. Dan yang kedua harus berani hina. Ini harus laku untuk menuju pada Allah, untuk menjadi kekasihnya ya. Karena dulur-dulur ini gak gantian, tadi ilmu ini nggak muncul untuk saat ini ya. Begitu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angin tangget Gus. Waktu hari kedua setelah kegiatan di sini, kula kholwat niku kepanggih kados makhluk tapi jelek. Langsung bangun, ketiduran bangun, kat mimpi Gus. Langsung bangun membaca la haula wala quwata illa billah. Terus kemarin, kholwat kemarin itu saya lewat jalan yang sangat lebar sekali. Apakah ini wasani Siratal Mustaqim atau gimana? Nah, yang ketiga, untuk menenggelamkan banyak di dalam Esa itu sangat berat sekali Bos. Saya praktekkan hari raya ndak kerja, istri marah. Tapi setelah itu istri saya itu mimpi ketemu panjenengan, dilus-lus dodone sing sabar. Lajengnya disebut dan kali kula enak-enaken turu sampai riyo ya. Pun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 dan 2 itu adalah gambaran kita di alam mukasyafah, di mana kita masih bertemu makhluk. Yang ketiga, ya wis sak lumrahe. Nek wong wedok blonjone entek iku muring. Biasa. Karena pandangan istri itu, anakku bagaimana makannya. Lagi itu Bu nggih. Terus nanti yang kusiapkan untuk suami bagaimana. Lah. Mungkin iki motivasi aja Bu, nek boten wonten sing digodho uyah iku sampeyan dang ya. Terus suguhni nang Pak ini Pak mengke jeke didahar, terus piye mengke. Tapi gini Pak Bu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang estu memegang teguh takwa ini, makhrajan, mesti Gusti Allah membuka jalan keluar. Mbuh lewat utang, ketuku beras, mbuh di teri Gusti Allah lewat tonggone, entah dari saudaranya. Yang jelas makhrajan, Allah membuka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, datangnya itu tidak kita nyana. Lebih-lebih ibunya sudah bertauhid, sudah melakukan dan mengamalkan, aku yakin tidak terlalu lama-lama olehnya bermarah-marah. Bapak juga begitu, olehnya nganggur yoga lama-lama.
Monggo, ada lagi? Satu kali lagi nggih? Nggih. Mungkin lewat WA mawon sing dereng kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Pak Yai. Ditolong dijelasaken secara hakikat. Kaping setunggal sing bener pundi pejah dalam kehidupan nopo hidup dalam kematian. Nomor kalih menghormati sesama makhluk didasarkan atas kalamullah. Saged diwastani Allah katon. Niku bener napa salah? Boten nggih. Nomor 3 kula niki merasa sampun pejah niku ya napa? Nyuwun tolong dijelasaken secara hakikat Nggih. Pak Yai. Ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami mawon to Pak ya. Yang benar apakah kematian dalam kehidupan atau hidup dalam kematian? Tergantung jenengan memaknai dari mana. Coba kita urai. Mati dalam kehidupan. Ini bisa jenengan artikan hati jenengan itu mati saat jenengan masih ada di dunia. Mati dalam kehidupan bisa jenengan artikan seperti ini. Inilah yang masuk dalam ayat qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sungguh sengsara bagi orang-orang ketika saat di dunia mendustai alias tidak mau bertemu Allah. Mati dalam kehidupan. Hidup dalam kematian. Ini juga bisa sampean artikan. Hidup dalam kematian berarti ati sampean iku gesang dalam kematian dalam kematian keakuan diri. Artinya apa? Jikalau dalam hatimu sudah lepas keakuan dirimu berarti dirimu itu loh mati. Matinya dirimu justru memunculkan kehidupan. Inilah hari berbangkit itu di sini. Laksanakan hari berbangkit itu di dunia ini sebelum kau dibangkitkan secara syariah sesudah jasad ini kematian. Nah, kebangkitan secara hakikat berarti di dunia ini jenengan keluar dari belenggunya perbudakan hawa nafsu. Perbudakan hawa nafsu. Berarti inilah golongan-golongan hati yang hidup itu seperti ini. Terus yang kedua. Apa mangrek? Oh ya. Boleh dan benar. Walaupun secara fisik kau menghormati orang si A menghormati si B, tapi secara ruhaniah itu lewat kalamullah. Ya iki berarti hukum syariat berlaku, hukum hakikat juga berlaku. Contoh, jenengan diwewehi tonggo. Jenengan kan mesti matur terima kasih. Secara lesan Anda terima kasih seakan-akan terhadap tetangga. Tetapi secara ruhaniah sampai mendengar kalamullah, jenengan melihat Allahnya di dalam tetangga itu. Mboten apa-apa. Dan ini benar. Tapi kebanyakan tidak seperti itu. Baik secara lesan maupun hati imanmu jatuhnya pada tetangga yang menolong,
yang berbuat. Akhirnya terima kasihnya, matur suwune, syukure, pujaane jenengan, pujiane iku kepada makhluk. Inilah yang Allah tidak kehendaki, hukum hakikat itu seperti itu. Silakan, nggak apa-apa. Secara dohir jenengan berterima kasih kepada tetangga. Tapi secara batin imanmu itu hanya pada Allah. Terus yang nomor 3, sampun lepas, sampun mati keakuan diri. Dan inilah Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu si Salik ketika suluk menuju wusul. Di situ prosesnya nafi isbat. Apa? Kematian keakuan diri sebagai makhluk. Kalau itu sudah berjalan, maka dengan sendirinya kehidupan yang muncul. Isbat, menetapkan akunya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang kita terima pada kesempatan malam hari ini di bulan Syawal terakhir bagi Anda yang diperjalankan Allah haji, ya. Haji ini tahun ini, tolong jangan berlaku syariat saja. Hakikat realisasikan di tengah-tengah hukum syariat. Caranya bagaimana? Fungsikan sirul asror terus di tengah-tengah syarat rukune haji, syarat sahnya haji, rukun sahnya haji, sertakan selalu sirul asror. Nanti akan Anda bisa bertemu Allah dikala mikot, dikala tawaf, dikala sa'i, dikala tahallul, dikala wukuf, dikala jamarot, pasti kau selalu bertemu Allah. Al-Fatihah.